Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi bareng Kak Ari di channelnya Alphabet Education. Nah, hari ini kita akan belajar materi fisika SMA kelas 11 ya, dengan judul dinamika rotasi. Nah, di bab ini nanti kita akan belajar 4 hal. Ada momen gaya, kemudian yang kedua ada momen inersia, yang ketiga ada momentum sudut ya, kemudian yang terakhir ada energi. Nah, sebelum itu adik-adik, kita akan mereview materi gerak translasi dan gerak rotasi dulu, karena ini syarat utama kita belajar dinamika rotasi. Tentunya adik-adik sudah mempelajarinya di kelas 10 ya, ada gerak translasi, ada gerak rotasi. Nah, ini kakak ingatkan ya, gerak translasi ini merupakan gerak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan untuk gerak rotasi adalah gerak melingkar ya. Kalau di kelas 10 ada materi gerak melingkar, itu sama namanya gerak rotasi. Oke, bagus. Di sini ada 4 buah variabel yang tentunya antara gerak translasi dan gerak rotasi nanti ada persamaan ya. Kalau di gerak translasi, kecepatan ini disimbolkan dengan apa? V ya, betul ya. Kemudian kalau di gerak rotasi, kecepatan sudut yaitu disimbolkan dengan omega. Nah, bentuknya seperti W ya, omega. Nah, ini kecepatan sudut. Kemudian kalau di gerak translasi ada percepatan, itu simbolnya A ya. Kalau di gerak rotasi ada percepatan sudut atau anguler ya, biasa kita simbolkan dengan alfa. Kemudian yang ketiga, untuk gaya pada gerak translasi itu ada F ya, yang besarnya sama dengan M kali A. Nah, di gerak rotasi ini ada momen gaya ya, di mana disimbolkan dengan tau dengan rumus I kali alfa. Jadi nanti saya jelaskan apa persamaannya. Dan yang terakhir ada momentum linier. Kalau di gerak translasi itu ada P yang besarnya M kali V gitu. Kemudian di momentum sudut ada L ya, simbolnya L yang besarnya I kali omega. Nah, semua ini nanti akan kita pelajari di belakang ya. Nah, ini perkenalan dulu. Kita lihat di sini ada kecepatan V, di sini ada kecepatan sudut omega. Nah, nanti hubungannya apa? Kita lihat di gerak rotasi nanti ya. Kemudian ada percepatan A sama percepatan sudut alfa, ini hampir sama. Kemudian gaya F sama dengan M kali A, momen gaya tau sama dengan I kali alfa. Antara M dengan I di sini adalah momen inersia, itu nanti hampir sama yang menyatakan ukuran kelembaman dari suatu benda. Nah, apa itu kelembaman? Nanti kita bahas di bab momen inersia ya. Kemudian yang terakhir ada momentum linier, M kali V. M di sini juga sama, menunjukkan kelembaman, sama I-nya juga sama. Dan yang terakhir ini V, yang sini omega. Oke adik-adik, selanjutnya akan langsung kita masuk materi pertama di dinamika rotasi, karena yang tadi ini hanya syarat ya. Ini masuk ke bab momen gaya atau subbabnya momen gaya. Momen gaya. Oke. Momen gaya kalau di dinamika rotasi biasanya disimbolkan dengan tau ya. Bacanya tau ya, bentuknya seperti huruf T. Nah, rumusnya tau itu sama dengan bisa F kali R. Nah, ini rumus pertama. Jadi rumusnya ada 2 adik-adik. Selain I kali alfa juga ada F kali R. Ini rumus yang pertama. Nah, di mana R di sini adalah jari-jari putar atau lengan gayanya. Lengan gaya, di mana satuannya meter ya, harus meter. Kemudian R di sini adalah gaya, yang dimana satuannya adalah Newton. Kemudian untuk rumus yang kedua tadi tau adalah I kali alfa. Nah, ini juga sama, boleh pakai rumus yang atas, boleh pakai rumus yang bawah, tergantung nanti di soal itu diketahui yang mana ya. Alfa di sini adalah percepatan sudut. Nah, satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Sementara I di sini adalah momen inersia. Momen inersia.
inersia. Nah, yang mana momen inersia ini nanti akan kita bahas setelah subbab momen gaya ini ya. Berarti yang rumus tau sama dengan I kali alfa kita skip dulu. Nah, kita belajar yang tau sama dengan F kali R dulu ya. Oke, ini ada contoh bagaimana penerapannya dalam persoalan ya. Ini misalkan ada sebuah batang. Nah, seperti ini. Misalkan ini ujung satunya A, ujung satunya B. Bisa dikatakan seperti itu ya. Ini dengan panjang misalkan 10 meter. Kemudian diberi gaya ya F, boleh F-nya boleh banyak ya. Misalkan yang satu itu F-nya di sini, misalkan arahnya ke bawah. Nah, ini misalkan jarak dari sini ke sini itu 2 meter. Kemudian ada gaya lagi, misalkan kita beri gaya tapi miring ya, jangan yang lurus. Nanti kalau lurus gampang ya. Kita beri gaya miring, misalkan di sini. Nah, ini gayanya yang satu F1 ya, kita beri F1 sama dengan 4 Newton katakan ya. Yang di sini F2 sama dengan 10 Newton dengan sudutnya membentuk sudut 30 derajat. Dan jarak ininya misalkan di sini 4 meter. Nah, di sini ada persoalan. Ada 2 buah gaya. Nah, di sini ada batang. Nah, tentunya kita tentukan dulu biasanya di soal mana yang sebagai poros. Contoh, kita ambil titik A ini sebagai porosnya. Kalau di soal biasanya berapa torsi terhadap titik A. Nah, itu berarti titik A sebagai porosnya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita menghitung tau A. Ya. Kita menghitung tau A, artinya torsi terhadap titik A, gitu ya. Nah, karena di sini ada 2 buah gaya, maka nanti ada 2 torsi. Yang pertama adalah torsi yang diakibatkan oleh F1, nanti akan menjadi torsinya tau 1. Kemudian torsi yang diakibatkan oleh F2 nanti akan menjadi tau 2, gitu ya. Nah, kemudian akan kita tentukan juga apakah dia positif atau dia negatif. Misalkan contohnya seperti ini. Karena ini poros, maka kita anggap yang searah jarum jam itu nanti yang positif saja ya. Untuk masalah arah bebas. Boleh yang searah itu positif atau negatif dan sebaliknya juga bisa. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita sepakati saja untuk yang searah jarum jam itu yang positif. Oke. Berarti tau 1 nanti dia searah jarum jam. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang coba perhatikan ya. Anggap di titik A ini diberi paku ya, diberi paku. Ini dipaku artinya yang bisa bergerak hanya titik B ya, titik A dia diam. Nah, coba perhatikan F1 arahnya ke bawah. F1 ini nanti jika dikenakan pada batang, maka akan mengakibatkan batang berputar searah jarum jam. Perputarannya akan searah jarum jam. Makanya tau 1 nanti positif. Maka di sini kita tulis tau 1 ya. Gitu ya. Kemudian kalau nanti kok gayanya menyebabkan batang ini bergerak berlawanan arah jarum jam, maka nanti kita buat tandanya negatif. Nah, ini kebetulan tidak ada yang berlawanan. Loh Mas, di situ ada yang membentuk sudut. Bagaimana? Nanti dulu ya. Berarti yang tau 2 ini kita tulis positif dulu. Plus tau 2. Seperti ini. Ini kita simpen dulu. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya karena di awal kita sudah belajar kalau tau itu rumusnya F kali R, kita masukkan satu persatu ya. Tau 1 berarti apa? F1 kali R1. F1 kali R1 ya. Kemudian ini kali ya. Kali R1 ditambah tau 2. Nah, ini tidak bisa langsung F2 kali R2 tidak bisa. Kenapa? Karena di sini dia membentuk sudut. Yang artinya kita harus pakai nilai sinus di sini ya. F2 harus dikali dengan sin theta. Kalau di sini tetanya sudutnya 30 derajat. Oke. F2 kali sin 30 kali baru R2. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan satu persatu. Nilainya berapa saja? F1 kita masukkan langsung 4 kali R1. Ingat,
R di sini adalah lengan gaya yang artinya menunjukkan jarak antara gaya dengan porosnya. Di sini kebetulan porosnya titik A, ya. Jarak antara titik A ke F1 di sini berapa? Kalau panjang total 10 meter, ya, maka jarak dari titik A ke gaya adalah 8 meter. Kenapa? Karena dari sini ke ujung B adalah 2 meter. Oke, berarti kali 8 ditambah F2. F2-nya berapa tadi? 10 kali sin 30 berapa? Sin 30 setengah. Oke, kali R2. Nah, R2 jarak dari gaya ini ke titik A adalah 4 meter. Maka nanti R2 juga 4 meter. Tinggal kita masukkan ya sebelah sini ya. 4 kali 8 32 ditambah 10 kali setengah 5 kali 4 20, sehingga hasil akhirnya adalah 32 ditambah 20 ketemu 52. Nah, inilah yang dinamakan dengan momen gaya. Semakin besar R-nya atau semakin besar lengan gayanya, maka akan menimbulkan momen gaya juga semakin besar. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi momen inersia.